Baik, jadi kita akan mencoba ya melakukan untuk melihat ya sertifikat vaksin COVID-19. Hanya saja tentu ini hanya bisa dilihat bagi yang sudah mendapatkan vaksin ya, minimal dosis pertama. Nah, itu bisa dilihat sertifikat tersebut pada aplikasi ya, baik yang menggunakan Android maupun yang menggunakan iPhone. Di Android itu nanti pertama kali kita harus mendownload dulu dan menginstal aplikasi yang bernama Peduli Lindungi. Jadi kita masuk ke Play Store ya, kemudian kita ketik di pencariannya Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi ya, ini ada ya, sudah muncul langsung karena saya pernah install nih. Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi. Nah, kita klik, nah, muncullah ini ya, tampilan Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian kita install ya, kita klik install. Nah, dia akan melakukan instalasi ya selama beberapa saat tergantung kecepatan jaringan. Nah, setelah selesai diinstal ya, kita akan buka ya, kita akan buka aplikasinya, klik dibuka. Nah, beginilah tampilan depan ya. Tampilan depan dari aplikasi ini ya. Nah, dia akan membawa kita ke guliran ini, guliran untuk persiapan penggunaan aplikasi ya. Kita klik saja panah yang di atau kita swipe ya. Swipe ke kiri. Nah, ini ada informasi-informasi ya, informasi zonasi dan notifikasi ini yang ada di aplikasi ini. Jadi kita nanti akan mengetahui zonasi kita, apakah zonasinya ini ramai atau ada keramaian atau tidak. Ini akan muncul notifikasi nanti ya, jika kita menggunakan aplikasi ini. Anda akan mendapatkan informasi area zonasi ya katanya, persebaran COVID sesuai dengan lokasi yang Anda pilih. Nah, jadi dengan aplikasi ini juga akan mengetahui kondisi suatu daerah tersebut, apakah tingkat kasusnya tinggi ya, atau menengah atau sedang ya, atau rendah. Itu akan bisa diketahui melalui aplikasi ini. Nah, ini ada informasi-informasi lain ya. Gunakan teledokter ya untuk konsultasi. Kita swipe lagi ke kiri. Nah, ini juga dari aplikasi ini akan dapat diketahui zona risiko paparan terkini ya. Ini bisa diketahui dengan aplikasi ini. Syaratnya ya kita mengizinkan agar aplikasi ini mengakses data lokasi kita di setiap waktu. Nah, swipe lagi. Nah, ini kita diminta untuk memberikan izin nanti agar aplikasi ini bisa mengakses kamera dan galeri gambar ya. Penyimpanan media foto ya. Agar nanti sertifikat vaksinnya bisa disimpan di galeri penyimpanan foto itu. Nah, terakhir ya, setelah swipe-nya habis kita klik masuk ya. Masuk pada bagian bawah ini ada keterangan masuk, kita klik masuk. Nah, ada syarat dan kondisi ya. Kita harus setuju ya untuk penggunaan aplikasi ini, harus menyetujui syarat dan kondisinya. Kita setuju. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan nomor HP yang kita daftarkan waktu kita melakukan vaksin. Jadi pada waktu kita melakukan vaksin itu ada permintaan nomor HP. Nah, ini nomor HP ini yang kita masukkan kembali. Ya. Berapa dulu nomor HP-nya ya, kita kasih masuk. Kalau nomor HP-nya beda dengan yang dipakai pada waktu daftar vaksin, maka tidak akan muncul ya sertifikatnya. Jadi harus yang sama. Kemudian setelah nomor HP kita masukkan, kita klik masuk ya. Nah, aplikasi ini akan mengirimkan kode verifikasi ya, yang dikirim ke SMS ya, bukan ke WA ya, dikirim ke SMS nomor yang kita masukkan tadi. Kita masukkan nomornya. Setelah nomor kita masukkan, kita klik verifikasi ya, verifikasi. Nah,
Aplikasi ini selanjutnya akan meminta kita untuk aktifkan lokasi kita ya. Jadi aplikasi ini membutuhkan izin untuk mengaktifkan akses lokasi setiap waktu ya, agar nanti bisa ketahuan apakah lokasi kita ini adalah lokasi yang untuk diketahui apakah lokasi kita ini lokasi yang berbahaya atau tidak gitu ya, lokasi merah atau tidak gitu. Nah, jadi aktifkan ya. Jadi dia ini informasinya, aktifkan lokasi Anda, kita klik selanjutnya. Nah, ini penjelasan tentang penggunaan lokasi ya, penggunaan lokasi. Nah, kita scroll sampai ke bawah. Kalau kita sudah paham ya kita klik mengerti. Nah, akan ada permintaan ya dari aplikasi ini, izinkan sepanjang waktu atau izinkan hanya saat aplikasi digunakan ya. Kalau saya sih saya izinkan sepanjang waktu saja agar bisa diketahui nanti secara real time, secara update ya, apakah lokasi kita ini lokasi yang tinggi kasusnya atau tidak. Jadi misalnya kita izinkan sepanjang waktu ya. Kemudian izin berikut yang diminta oleh aplikasi ini adalah untuk mengakses foto, media, dan file. Ini salah satu gunanya nanti adalah agar aplikasi ini bisa menyimpan ya jika kita mendownload sertifikat ya, sertifikat vaksin yang ada di aplikasi ini. Nah, kalau saya akan izinkan ya, saya klik selanjutnya. Nah, ini penjelasan ya, penjelasan dari aplikasi ini bagaimana cara kerja untuk penyimpanan foto, media, dan berkas yang akan diakses oleh aplikasi ini. Nah, kalau kita sudah mengerti ya kita klik mengerti ya, klik mengerti. Nah, kemudian akan ada permintaan izin. Apakah kita akan mengizinkan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat kita? Kalau saya izinkan ya, izinkan. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah akses kamera. Jadi aplikasi ini juga akan meminta untuk mengakses kamera ya, mengakses kamera pada perangkat kita. Ya, kita klik selanjutnya. Nah, ini cara kerjanya, ada penjelasannya. Setelah kita baca, kita mengerti, kita klik mengerti. Nah, apakah kita izinkan atau kita tolak? Ya, kalau saya izinkan ya. Oke, setelah itu, nah setelah akses kamera diizinkan, akan masuk kepada tampilan utama ya dari aplikasi Peduli dan Lindungi ini. Nah, kita akan melihat ini tampilan peta tempat kita berada saat ini dan penjelasan apakah lokasi kita ini berada pada risiko apa, risiko sedang atau risiko rendah atau risiko tinggi. Nah, saya ini berada pada risiko sedang ya, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, tapi sedang. Nah, sehingga tetap harus perlu berhati-hati. Ya, merahnya bukan merah pekat ya, tapi merah agak pudar gitu. Jadi risiko sedang. Nah, ini sekilas tentang aplikasi ini. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk kepada untuk melihat sertifikat vaksin. Ada di mana? Nah, di bawah peta itu ada beberapa tombol ya atau bagian-bagian yang bisa kita klik. Ada 6 bagian, ada registrasi vaksin, ada scan QR code atau teledokter, dan yang di bagian terakhir itu paspor digital. Nah, untuk mengetahui sertifikat vaksin ya kita kliknya di paspor digital ya. Paspor digital kita klik langsung saja. Nah, itu akan keluar nama kita ya akan keluar ya. Nah, kita klik bagian yang biru ya, panah biru kecil di ujung nama kita. Kita klik. Nah, bisa saja seperti ini ya. Muncul ya, awalnya tidak muncul, akhirnya muncul. Nah, ini kalau kita sudah melakukan vaksinasi akan keluar sertifikat seperti ini ya, baik yang vaksin pertama maupun vaksin kedua. Nah, jadi ini untuk melihat. Nah, kemudian bagaimana cara mendownloadnya? Downloadnya itu kita klik saja pada sertifikat mana yang akan kita ingin download. Misalnya kita ingin download sertifikat yang pertama, kita klik vaksin pertama ya. Jadi juga akan keluar ya. Kita melakukan vaksin itu di mana itu akan keluar. Nah, kita klik. Nah, seperti ini ya, seperti ini penampakannya. Nah, kemudian sertifikat ini bisa kita download dengan cara klik unduh sertifikat pada bagian bawah di layar kita, di bagian kanan itu ada tulisan unduh sertifikat. Tinggal kita klik unduh ya. Nah, akan muncul
notifikasi seperti ini. Apakah Anda ingin mengunduh ke dalam smartphone Anda? Kalau kita ya unduh ya kita ya, kalau nggak jadi kita batalkan ya. Kita unduh, misalnya kita ya unduh, nah dia akan mengunduh. Nah, sertifikat berhasil disimpan. Oke. Nah, tinggal nanti kita lihat di galeri gambar ya, di galeri gambar apakah sertifikat kita sudah masuk atau tidak. Nah, tapi kalau tadi kita sudah setujui untuk menyimpan bahwa aplikasi ini bisa mengakses galeri gambar, ya maka sertifikat ini sudah tersimpan di galeri kita. Bisa kita lihat di galeri kita. Kita coba masuk ke galeri kita. Nah, jadi sertifikat yang tadi kita unduh sudah masuk ya ke galeri kita. Nanti kita bisa tinggal print ini kalau kita ingin print sertifikat ini. Jadi demikian ya caranya untuk mendownload ya sertifikat vaksinasi COVID ini dari HP yang dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Terima kasih ya sudah melihat video ini.